Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, sebelum kami memulai saat teduh ini Tuhan, kami datang dengan segala kelemahan dan dosa kami. Sucikan hati kami supaya kami layak menerima firman-Mu. Jadikanlah kami peka mendengar suara-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah adegan dalam film The Lion King ketika Simba yang putus asa melarikan diri dari masa lalunya. Ia merasa bersalah dan kehilangan tujuan. Namun kemudian Rafiki berkata kepadanya, "Masa lalumu memang menyakitkan, tapi darinya engkau bisa belajar." Simba lalu diingatkan akan identitasnya yang sejati, yaitu anak raja. Dari sana, ia kembali bangkit dengan semangat baru. Saudara-saudara, kisah ini mengingatkan kita pada murid-murid Yesus setelah kebangkitan. Mereka ketakutan, terkurung, merasa gagal, dan tak tahu harus berbuat apa. Namun Yesus datang menampakkan diri, lalu ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Di dalam ayatnya ke-22 hingga ayat ke-23. Hembusan Roh Kudus mengubah keadaan. Dari orang-orang yang diliputi ketakutan, mereka diubahkan menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa. Pesan utamanya jelas, yaitu karya pengampunan dan rekonsiliasi adalah pusat Injil. Sebab tanpa Roh Kudus, manusia hanya melihat masa lalu yang penuh kegagalan. Tetapi Roh Kudus, kita melihat salib Kristus yang sudah menanggung semua dosa. Dietrich Bonhoeffer pernah berkata, pengampunan adalah kunci kepada kehidupan baru. Tanpa pengampunan, kita tinggal dalam belenggu masa lalu. Melalui Roh Kudus, kita diberi kuasa untuk memberitakan Injil, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan hidup yang mengampuni dan memulihkan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang sudah dihembusi oleh Roh, yang tidak lagi terikat pada ketakutan atau rasa bersalah, melainkan berjalan dalam kebebasan Injil. Marilah kita pergi membawa kabar pengampunan bagi dunia yang haus akan kasih karunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami adalah umat pilihan Tuhan, di mana Engkau boleh memanggil kami, menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwasannya kami boleh menerima Injil, dan di dalam Injil kami dijauhkan dari rasa ketakutan dan rasa bersalah. Tuhan, biarlah di hidup kami ini boleh membawa diri kami untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan, untuk boleh percaya, untuk boleh menerima Injil. Dan biarlah kami juga boleh belajar Tuhan. Kami boleh membawa kabar pengampunan, kabar kasih karunia kepada mereka yang membutuhkan Engkau. Inilah doa kami dan kerinduan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih,
Puji syukur, kami sudah mendoakan pokok-pokok doa yang telah kami terima. Jika saudara-saudari pada saat ini memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudari bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau scan barcode yang ada pada tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudari diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silakan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkan. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus